mahasiswa Universitas Terbuka Serang semester 4 juga, sama semester 4, baru semester 4 datang sini kan untuk memenuhi tugas mata kuliah yang berpraktik. Nah, untuk pertanyaan yang pertama yaitu mengenai KAS. Awal mula adanya KAS, apakah ada KAS? Ada. Kalau di kita itu yang namanya KAS itu diwajibkan kasnya iuran sebesar 200.000, itu KAS wajib ya. Ketika sudah bergabung nanti dia masuk ke KAS itu per kilo 500.000. Dari KAS itu nanti kita hitung selama 1 tahun, kita dibagi tiga bagian. Ada yang namanya nanti presentasi untuk anggota terus dan untuk sosialnya. Misalkan di anggota kita ini ada salah satu kampung yang memang membutuhkan seperti musola, ada juga yang memang anak-anak yatim piatu, kita potong 25% ke satu anak yatim piatu. Kamera lupa itu. Kalau di Sapeti sih seperti itu. Untuk KAS itu awal mula KAS dari awalnya Dari anggota Saya tutup aja ada Kak, itu. iuran wajib di tahun. Kalau selanjutnya kita paling ngambil di ini. Kamera aja. Paling ngambil di setelah panen. Kita ambil per kilo itu 15. untuk pembagian misalkan hasil dari usaha tani Itu di 6% pembagian itu. Tapi dipotong dulu dari 25% itu. untuk modal kembali. Nah, untuk modal kembali. Dan misalkan dari modal itu kita sisa, itu dibuat modal semacam banyak singkat. Itu dari ada yang biaya, ada gitu. Dari usaha tani tersebut, apakah ada surat-surat berharga? Ada surat-surat berharga. Paling kita hari ini punya semacam sertifikat lahan yang sifatnya legalitas lahan. Terus kalau sifatnya yang berharga yang lain itu belum. Nah, surat berharga itu pada tahun berapa didapatkan? Kebanyakan karena memang kita ikut di program pemerintah ya, ada yang namanya program apa ya, 2009 kalau tidak salah itu ada yang namanya Pronak ya. Untuk pembuatan sertifikat kita nginduk ke program pemerintah di 2009 itu ada yang namanya Pronak. Untuk lahan, Kalau untuk lahan hari ini banyak teman-teman yang memang sifatnya hanya kerjasama dengan yang punya lahan. Jadi untuk legalitas kepemilikan itu jadi sifatnya kita hanya kerjasama dengan yang punya lahan. terus untuk utang piutang, apakah ada? Untuk saat ini piutang berarti berkaitannya dengan modal ya. Kalau misalkan kita butuh modal hari ini hanya sifatnya kepercayaan dan kesabaran dan keyakinan bahwa ketika kita yakin dan sabar itu akan terwujud keinginan kita. Cuman kepercayaan itu kita dijalin dengan orang per orang, jadi perorangan aja mungkin ya. Kalau untuk ke bank hari ini kami banyak yang nawarin tapi belum minat, diantaranya ada kur gitu ya. Ada kur dan lain-lain lah untuk bekerja jalinan kerjasama utang piutang atau pinjaman hanya ke orang, jadi perorangan saja mungkin. Dari tahun berapa? Karena kita terbentuknya dari tahun 2022, jadi kisaran hampir 1 tahun baru ya. Untuk persediaan barang dagangan, persediaan barang gitu. Untuk stok inilah yang jadi kendala kami ketika memang di lapangan itu kami punya pasar tapi tidak ada stok. Jadi hari ini kurang lebih ya 2 bulan hari ini kita masih belum punya stok. Makanya kita berusaha meyakinkan para petani milenial khususnya untuk siap bertanam. Untuk selanjutnya di sini ada aktiva tetap, maksudnya itu seperti saham di sini yang dimiliki, ada apa saja? Untuk saham yang sifatnya tetap ya, selain daripada lahan mungkin untuk modal ya, modal usaha juga itu termasuk salah satu saham kita, tapi yang sifatnya masih bergulir, yang sifatnya masih muter lah, ada yang di tengkulak, ada yang di petani yang belum panen dan lain-lain. Kalau yang sifatnya saham semacam sarana yang lain, hari ini kami belum punya saham atau yang namanya apa ya itu, sarana ya, alat-alat yang itu belum. Jadi untuk yang lainnya misal seperti apa ya, olahan tadi belum kepemilikan, masih tadi akumulasi penyusutan aktiva biasanya seperti apa ya, kerusakan atau apa gitu. Nah, kalau di kerusakan barang ataupun yang lain ini kan ada duluan ya. Kalau di sarana prasarana karena memang kita belum punya ya, paling cangkul hanya mengganti gagang pancul doang gitu. Tapi untuk semodal itu kita kendala kadang di hutang. Jadi kendala kita itu terkadang itu jadi mentok, kita barang kita sudah keluar tapi mentok di pembayaran. Biasanya sih orang-orang yang dia bertanggung jawab tapi itu nanti gitu. Bahan ya, dari pancul segala macam untuk di ini ya, di hasilnya. Nah, kalau kendala ya semacam kendala ya, kalau di hasil produksi itu aktifanya itu biasanya kita kadang ada susut daripada, nah kembali itu kenapa kita menjaring para petani milenial untuk bertanam, karena kendala kita itu di barang. Artinya kendalanya ketika kita belanja
barang itu di luar kita semacam ke pasar induk gitu ya, itu jaminan mutunya itu yang tidak bisa dijamin gitu. Kadang kita belanja dari luar, dapat barangnya yang sudah busuk-busuk, dengan modal sekian kita belanja, kita jual lagi tidak mencapai modal, malah untungkan boro-boro untung, modal pun tidak kembali. Makanya kita langsung bekerja sama dengan teman-teman para petani supaya barang kita tetap fresh gitu. Jadi barang kita itu berkualitas. Jadi ketika kita bekerja sama dengan rumah makan dan lain-lain, terutama di konsumen kita, itu barang kita fresh gitu. Barang kita itu kualitasnya terjamin gitu. Jadi ketika barang fresh dan terjamin, yakin untung pun pasti ada. Para petani kita sudah menghitung berapa modal yang dikeluarkan dan berapa yang akan kita dapatkan dengan sesuai harga jual pasar. Itu kita akan ada yang namanya petani. Boleh saya minta ininya, akumulasinya, angkanya? Angka bisa. Seperti halnya kemarin kan Kang Odon juga sudah ya, di kita juga sudah yang tadi kita berkunjung di kebun sapensi bahwa kita nanam misalkan nanam cabai dalam satu pohon bahwa membutuhkan biaya itu Rp7.000. Tinggal dikalikan berapa pohon yang kita tanam. Dalam satu pohon cabai itu bisa menghasilkan 1 sampai 1,5 kilo dalam satu pohon sampai habis panen. Itu pun kalau aman ya. Ada dua kendalanya, ada human error, ada margin error. Terkadang kalau margin error biasanya ada hama, penyakit dan lain-lain. Kalau human errornya biasanya ngedul, terus punya apa ya namanya permasalahan-permasalahan yang di luar. Terkadang khususnya di cabai itu sensitif bukan hanya merawat, tapi kondisi psikologis perawat atau si petani itu akan mempengaruhi pertumbuhan daripada cabai kita. Itu bisa kita rasakan. Misalkan nih para petani kalau sudah bisa menghitung seperti ini saja, bahwa nanti para petani akan giat menani, giat bertanam, giat menjadi petani. 7.000 dalam satu pohon biaya cabai. Kalau misalkan kita kalikan 2.000 coba. 2.000 pohon cabai berarti tinggal dikalikan modalnya itu 7.000 ya, berarti 14 juta. Sekarang kalau menghasilkan 1 kilo dalam 2.000 berarti berapa kilo? 2.000 dikali 1 kilo, berarti 2 ton kan? 2 ton dalam produksi cabai tinggal dikalikan, jangan mahal-mahal. 20.000 saja. Harga cabai yang 20.000 di petani tinggal dikalikan 2 ton dikali 2.000 berapa? Berapa ya? So, 45 juta, 40 juta. Berarti ada berapa tuh? 40 dikurangi 14 juta. Sebenarnya kalau sudah kehitung ke situ, udah ada untungnya. Nah, itu baru harga 20.000. Kalau misalkan harga 50.000, apalagi sampai 80.000 sudah tinggal dikalikan saja. 2 dikali 8 berapa? Gitu, cuman kembali lagi ke milik lah. Terkadang milik kan beda-beda. Keinginan kita di kertas putih ya seperti itu hitung-hitungannya. Tapi di lapangan kadang banyak kendala. Gitu. Tapi kalaupun toh itu terjadi, tidak akan sampai merugi sebenarnya petani. Tinggal dihitung saja spekulasinya jadi berapa persen. Jadi ya masuk nih ke aktiva tetap bersih. Jadi bersihnya itu. Jadi kalau misalnya kita nanam si cabai itu biaya 14 juta, tadi 2 ton dikali berapa? 2 ya. 2 dikali 2 berarti berapa? 40 juta kan? 40 juta dikurangi 17 juta. Itu keuntungan petani. Kalau di cabai, tapi kalau di pepaya itu 64.000 per pohon. 64.000 biaya dari olahan sampai dengan produksi itu 64.000. Untuk utang dan modal. Kalau utang dan modal hari ini kita ada yang punya utang, cuman sifatnya utang itu bukan perbankan ya, kepercayaan ke perorangan itu. Jadi ke perorangan yang sifatnya nanti dibayarnya setelah panen. Misalkan kembali lagi tadi ya, bahwa butuh biaya misalkan 2.000 pohon cabai 14 juta kita pinjam. Dengan kepercayaan itulah nanti dibayar setelah panen. Tapi tidak ada bunganya. Tidak ada bunga, jadi 14 juta ya kita bayar. Utang bank nggak ada. Kalau utang bank kita tidak terjalin utang bank ya. Ada yang keluarin juga kur tadi enggak. Karena ribet. Harus ada agunan. Kalau dari berita-berita jaminan-jaminan gampang nih biar tahu semuanya. Kami sebagai para petani bahwa digembor-gemborkan oleh Menteri Pertanian, petani untuk menghutang atau ke kur dengan mudah mendapatkan kur. Bohong di lapangan, tetap harus ada agunan. Tetap harus ada jaminan. Dan susah prosesnya itu tidak semudah diucapkan. Kami sebagai petani hari ini sama sekali masih kesulitan untuk pinjam kur. Kalau utang usaha? Kalau utang usaha hanya per orang tidak ada. Malah yang pasar kita punya utang ke kita, seperti tengkulak dan lain-lain. Pasar yang punya utang ke petani, bukan petani yang punya utang ke pasar. Gitu. Untuk awal modal sendiri itu pertama tenaga jelas. Tenaga sudah jelas. Tapi kalau dilihat dari modal masing-masing mungkin yang di sekitaran sini banyak teman-teman yang modalnya modal sendiri ya, tergantung daripada luas lahan dan jumlah tanaman. Ada yang memang kisaran ada yang 5 juta, ada yang 7 juta. Kalau di sana tadi di Sapeci itu, di kebun Sapeci kami menghabiskan biaya itu sampai 60 juta. Jadi untuk tanaman yang 60 juta itu dibagi dengan jumlah tanaman, kena biaya per pohon tanaman itu hanya 4.000 rupiah. Karena memang tadi sifatnya antara cabai dan California, papaya California. Jadi kena spek harga per pohon itu 4.000. Berarti masih di bawah 7.000. Kalau misalnya California hitung lah berapa persen keuntungan kita nanti, mudah-mudahan ya sesuai rezekinya gitu.